Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Angelita, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan menjelaskan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking dan presentation, mulai dari aspek komunikasi verbal, nonverbal, artikulasi, dan intonasi suara, mengenal audiens, hingga aspek pendukung lainnya. Public speaking bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana pesan bisa diterima, dipahami, dan memberi dampak pada audiens. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Aspek komunikasi verbal berkaitan dengan kata-kata yang kita gunakan saat berbicara. Seorang public speaker harus memilih bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan audiens. Hindari kata yang terlalu rumit jika audiens umum, serta gunakan kalimat yang runtut agar pesan mudah dipahami. Selain itu, penting juga untuk menjaga alur penyampaian mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup agar presentasi tidak membingungkan. Komunikasi verbal yang baik membuat audiens merasa nyaman dan fokus pada materi yang disampaikan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan kontak mata. Saat berbicara, kita tidak boleh hanya fokus pada kata-kata, tapi juga sikap tubuh. Misalnya, berdiri tegak, menunjukkan rasa percaya diri, kontak mata, menunjukkan keterlibatan dengan audiens, dan gestur tangan membantu memperjelas maksud pembicaraan. Ekspresi wajah juga penting agar penyampaian tidak terlihat datar dan kaku. Dengan nonverbal, baik audiens akan tertarik dan merasa terhubung. Selanjutnya, artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata, sedangkan intonasi adalah naik turun saat berbicara. Seorang public speaker harus berbicara dengan tempo yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Suara jelas, tidak monoton, dan disesuaikan dengan isi materi. Intonasi yang tepat membuat audiens tidak bosan dan lebih mudah menangkap pesan yang disampaikan. Yang selanjutnya, mengenal audiens. Mengenal audiens berarti memahami siapa yang kita ajak bicara. Kita perlu menyesuaikan gaya bahasa, contoh, dan cara penyampaian dengan usia, latar belakang, serta kebutuhan audiens. Jika audiens mahasiswa, gunakan bahasa yang sopan tapi santai. Jika audiens umum, gunakan bahasa yang lebih sederhana. Dengan mengenal audiens, pesan akan terasa lebih relevan dan mudah diterima. Selanjutnya, aspek lainnya yang terkait. Selain itu, ada beberapa aspek pendukung lain seperti penguasaan materi, manajemen waktu, rasa percaya diri, dan latihan sebelum tampil. Latihan ini membantu kita mengurangi rasa gugup dan membuat penyampaian lebih lancar. Penguasaan materi juga membuat kita terlihat profesional di depan audiens. Public speaking yang baik bukan soal bakat, tapi soal belajar dan konsistensi. Baik, sebagai penutup, public speaking dan presentation membutuhkan perpaduan antara komunikasi verbal, nonverbal, artikulasi suara, pemahaman audiens, serta persiapan yang matang. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Putri Angelita, pamit undur diri. Terima kasih.